Dan sebelum kita masuk di bab berpikir komputasional, di part yang ketiga ini ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu, mendasar ya. Jadi sebelum melangkah selanjutnya, anak-anak harus paham dulu. Ada beberapa hal tentang informatika yang sering menjadi pertanyaan banyak orang. Mungkin nanti ini termasuk juga dari anak-anaknya. Dan kalau teman-teman anak-anak mendengarkan suara kucing, itu kucingnya Buim di rumah. Oke, lanjut ya. Ada tanya jawab terkait dengan informatika. Pertama adalah apa perbedaan informatika dan TIK? Hayo, siapa yang kalau ditanya ibunya di rumah, besok waktunya apa? Besok TIK, Bu, gitu ya. Padahal materi kita, mata pelajaran kita di sekolah itu bukan TIK anak-anak, tapi apa? Informatika. Apa sih bedanya informatika dan TIK? Nah, kita akan pelajari di sini. Dari UNESCO, ditetapkan tahun 2006, yang dimaksud dengan TIK adalah semua bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, menciptakan, membagikan, atau mempertukarkan informasi. Dan TIK ini mencakup teknologi seperti radio, televisi, video, DVD, dan lain-lain. Jadi teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Kalau teknologi informasi itu ya kayak radio, TV gitu ya. Kalau teknologi komunikasi itu adalah telepon seluler, kemudian HT, dan lain-lain. Udah kita pelajari di awal pertemuannya ya. TIK, Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi. Sedangkan mata pelajaran kita itu bukan TIK, anak-anak. Bukan, tapi informatika. Jadi informatika ini merupakan bidang ilmu yang mencakup 8 elemen yang akan kita pelajari. Seperti yang udah Bu Im sampaikan di part 2, ada BK, TIK, ada teknik komputer, ada jaringan komputer dan internet, ada dampak sosial informatika, dan lain-lain. Teknik komputer itu sama kayak sistem komputer ya. Kalau di buku siswa kelas 7 itu, kurikulum merdeka, informatika ya, itu ada sistem komputer di bab ketiga. Jadi dia mempelajari grafis antarmuka pengguna, kemudian ada surat elektronik, dan banyak lainnya. Nanti kita pelajari di video selanjutnya. Bu Im memang bikin videonya pendek-pendek, jadi supaya nggak begitu membosankan ya. Karena kalau dengerin terus dia 20 menit, 30 menit itu cenderung bikin apa ya, lelah gitu. Jadi sedikit-sedikit nanti temanya Bu Im ganti, teman-teman anak-anak ini bisa mempelajari sedikit-sedikit bertahap. Itu perbedaan TIK dan informatika. Kedua, apakah belajar informatika harus pakai komputer? Iya apa enggak? Selama belajar informatika sama Bu Im, apakah selalu pakai komputer? Jawabannya adalah tidak. Jadi nggak semuanya harus menggunakan komputer. Tujuan penting belajar informatika itu adalah agar anak-anak bisa memahami cara kerja komputer dan sistem digital berbasis komputer. Kita bisa memahami dengan berbagai cara, misal melalui permainan, simulasi, kegiatan-kegiatan yang tidak menggunakan komputer yang dirancang Bu Iim dalam hal ini, dan kegiatan semacam tersebut sering disebut sebagai kegiatan yang bersifat unplugged atau tidak menggunakan colokan komputer, artinya tidak menggunakan komputer. Gitu ya. Jadi nggak selalu pakai komputer. Yang ketiga, apakah itu problem dan problem solving? Mengapa hal itu penting? Kenapa di dalam informatika itu selalu sangkut pautnya anak-anak ya, itu sama problem solving. Problem itu adalah masalah dan solving itu adalah memecahkan. Jadi problem solving itu adalah memecahkan suatu masalah. Benar. Itu ya. Kalau secara bahasa, problem adalah suatu keadaan atau situasi yang harus diatasi. Upaya untuk mengatasinya disebut problem solving, penyelesaian persoalan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi persoalan yang harus diselesaikan atau diatasi. Dan semakin hari, usia semakin dewasa, problem yang akan dihadapi mungkin akan makin padat, makin rumit juga.
Oleh karena itu penting bagi anak-anak untuk sejak saat ini, mumpung masih kelas 7 SMP ya, belajar bagaimana cara mengatasi masalah. Hal itu bisa dilakukan salah satunya melalui proses belajar bersama dengan teman-teman dalam mata pelajaran apa? Informatika. Ingat ya, di kelasnya Bu Im itu adalah proses. Proses, proses, dan proses, bukan angka, bukan nilai dalam bentuk angka yang menjadi tujuan akhir, tapi adalah proses. Gimana anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Apa hubungan informatika dan mata pelajaran atau bidang lain? Jadi, di dalam era industri 4.0, itu hampir semua bidang kehidupan manusia didukung dengan sistem berbasis komputer. Tadi di part yang kedua kita udah belajar kalau kita mau beli baju ya, itu di Shopee misalnya, atau di Tokped, Tokopedia, di TikTok Shop, itu kan udah pakai komputer, udah pakai teknologi internet ya. Kemudian kita belajar di dunia pendidikan itu juga udah pakai internet. Jadi ada banyak contoh bagaimana hubungan informatika itu dengan dunia sehari-hari. Kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pelajaran informatika? Untuk membantu mendalami materi dalam informatika, kita nanti akan menjalani proses belajar dengan berbagai bentuk. Beberapa contoh diantaranya adalah pembelajaran berbasis proyek, kemudian berpusat pada siswa, student center learning atau SCL, dan pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning IBL. Gaya banget Bu Imi pakai bahasa Inggris. Oke, tapi ada pelajaran yang memang mendominasi untuk informatika. Satu adalah matematika, yang kedua adalah bahasa Inggris. Karena banyak banget nanti istilah-istilah yang akan ada di informatika itu pakai bahasa Inggris, oke? Itu. Ya, inilah nanti yang akan kita pelajari metode-metodenya ya, ini nggak begitu penting, kita lanjut aja. Ini Bu Iim ambilnya dari buku guru informatika ya, jadi ada materi ini. Adakah hubungan antara bermain games dengan informatika? Ada nggak? Masih ingat di part 1? Jadi di part 1 itu kan Bu Im sudah kasihkan contoh, ada Mobile Legend, ada Free Fire, ada Minecraft, dan lain-lain. Apakah ada hubungan antara bermain games dengan informatika? Itu contoh tadi ya? Ada. Ada dong, jadi ada. Dan nanti pembelajaran di informatika itu juga tidak sedikit yang dia harus games, gitu. Jadi salah satu hal menarik dari dunia komputer adalah permainan. Bermain game ada sisi positifnya. Misalnya dalam beberapa game, anak-anak bisa belajar strategi, belajar memahami bahasa asing, belajar berkompetisi secara sehat, dan sebagainya. Tapi kalau sesuatu itu kan kalau berlebihan juga nggak baik ya. Jadi harus tahu waktunya kapan bermain game agar nggak kecanduan, kapan waktunya belajar, kapan waktunya membantu orang tua. Nah, ini yang harus dipilah dan dipilih. Jangan sampai Bu Im bilangnya kalau main games itu bisa meningkatkan strategi kita, mengasah strategi dan taktik dalam berkompetisi misalkan, bisa melatih bahasa asing, ya bener, betul. Tidak ada salahnya kalau teman-teman nge-games, tapi yang salah itu kalau nge-gamesnya itu berlebihan, artinya nggak tahu waktu. Dan yang hari ini yang cukup menjadi miris itu, kalau nge-games ya kemudian ada kata-kata kotor yang terlontarkan dan itu menjadi kebiasaan, atau dari games itu karena pengen menang di games ya dan ternyata jaringannya lemot, bikin marah-marah, emosian gitu, itu juga nggak boleh. Jadi harus tahu waktu gitu ya. Kalau sisi positif dari games itu kan ada e-sport atau kompetisi dari games, pertandingan-pertandingan games itu bolehlah ikut gitu ya. Oke, jadi harus dipilah dan dipilih. Itu ini adalah part terakhir untuk generic skills informatika. Jadi informasi-informasi awal terkait dengan informatika. Terima kasih. Kita nanti akan melanjutkan di bab selanjutnya, ada berpikir komputasional, ada TIK, dan juga ada sistem komputer yang akan Bu Im
rilis secepatnya karena ini adalah materi untuk PAS ganjil 2022-2023 untuk SMP 1 Suko. Gitu ya anak-anak. Terima kasih, kita lanjut ke selanjutnya di berpikir komputasional.